العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ستر العيوب أتوب إليه توبة عبد ظالم نفسه لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الفاتحة بنية قبول وتمام كل سوء معمول وصلاة ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل ما نوى به صلفون الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال أيضا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kembali kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah dengan berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kembali pada malam ini kita berhadir di dalam suatu majlis yang sangat mulia, majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai surganya dunia. Sehingga alhamdulillah bagi kita yang selalu hadir istiqamah di dalam bermajlis, termasuk hamba-hamba Allah yang dirahmati, yang dimuliakan, termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan kesempatan untuk memasuki surganya dunia, sehingga nantinya pun menjadi penghuni surga yang ada di akhirat kelak insyaallah. Amin Allahumma amin. Kemudian insyaallah pada malam ini kita nantinya akan sama-sama mempelajari tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020.
tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadinya wabah COVID-19 Corona. Nah, ini di mana-mana Corona terus. Asal ada aja kawan Corona, bahkan sorangan pun berpandar Corona. Nah, sekarang kita akan sama-sama mengkaji. Ini ada edaran dari Majelis Ulama Indonesia tentang menyikapi virus Corona, terutama dalam masalah penyelenggaraan ibadah. Misalnya, apakah kita ini masih berjumatkah atau boleh kada berjumat karena ada virus Corona? Misalnya lagi ada orang kena Corona lalu meninggal, gimana cara memandikannya? Ditimbai aja kah? Kada usah dibungkus kah? Atau di seperti apa? Nah, ini Majelis Ulama sudah memberikan bahasan dengan berbagai pertimbangan. Dan acuan kita di sini nanti. Jadi ulung insya Allah membacakan aja. Nanti silahkan nanti di sharing, dilihat. Jadi nanti tidak ada lagi suara-suara sumbang di luar. Karena kita bukan ahlinya, umpak juga berpandar. Yang ini Corona, kenapa? Kenapa piang batuk? Karena mesti pengaruh batuk Corona itu. Kada ahlinya nih, menakut-nakuti kawan. Jangan bersalaman. Kenapa? Yang Corona, kenapa pernah bergarut-garut tangan? Mana seperti. Jadi janganlah kita, kalau kada ada ahlinya, lebih berdiam aja sudah. Kasihan orang yang kada-kada dituduh. Tapi waspada tetap. Kada boleh yang masuk di masjid. Kenapa? Yang kena Corona. Oke, nah dulu. Bujur-bujur, nah seperti apa kita nih. Nah, sekarang kita serahkan kepada ahlinya. Nah, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah menimbang, jadi sini bisa timbangan. Apa yang ditimbang? Satu, bahwa COVID-19 ini tersebar ke berbagai negara, termasuk kita di Indonesia. Itu masukan. Kedua, bahwa Organisasi Kesehatan Dunia, namanya WHO, itu telah menetapkan bahwa COVID-19 sebagai pandemi. Pandemi itu mendunia sudah penyakitnya. Ada di pandemi. Kena ada istilahnya. Apa yang pandemi itu? Apa yang lockdown? Apa yang macam-macam sudah. Kita kena paham. Apa juga berlockdown. Pada apa yang isu? Nah, kira-kira insya Allah, mudah-mudahan malam ini kita tahu itu kehendaknya pemerintah. Ini namanya mensosialisasikan fatwa. C. Bahwa perlu langkah-langkah keagamaan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 supaya kada meluas, maka perlu kita cegah. Ini pertimbangannya sehingga keluar yang namanya fatwa. D. Bahwa karena dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadinya wabah COVID-19 ini untuk dijadikan pedoman. Artinya perlu ada fatwanya. Nah, inilah fatwa nanti keluar setelah menimbang. Nah, kemudian Majelis Ulama Indonesia mengingat. Maksud mengingat itu dasar hukumnya. Kenapa fatwa ini dikeluarkan? Di antaranya nanti bisa dilihat di dalam surah Al-Baqarah yang ulun bacakan tadi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Nah, ini di antara yang diingat. Artinya, sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan,
kelaparan, kekurangan harta, bahkan mati jiwa, buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar menghadapi semua itu. Siapa yang sabar? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, ini semua datang dari Allah, dan ini pun akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini yang diberi kabar gembira. Jadi jangan takut dengan bala musibah. Karena itu datang dari Allah juga. Nanti kembalinya juga kepada Allah. Yang penting kita bersabar. Nah, itu yang diingat-ingat. Jadi jangan kacau, galau. Seperti apa sudah ini kita ngejar? Apa ini kita ngejar? Jangan takut. Allah yang mengatur semua itu. Kemudian nanti bisa dilihat lagi surah At-Taghabun. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa man yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Allah yang sudah menetapkan kamu harus corona. Kena kita terjingkar Allah. Kamu kena lepas kita. Nah itu, ini keyakinan. Tapi di luar tetap berusaha. Seperti apa caranya? Menghindar. Tapi di dalam hati, kalau memang ada tulisannya, apapun yang terjadi, pasti akan terjadi. Wah, itu keyakinan kita. Ini orang beriman. Jadi orang beriman kadang-kadang mau takut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Apalagi dasar ini banyak, kalau lu bacakan ini 10 lembar ini. Nah, bisa kata sampean ini. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Dialah pelindung kami. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu harus bertawakal. Bukan kepada corona. Jangan takut dengan corona. Takut kepada Allah yang menjadikan corona. Nah, itu kan orang beriman harus segar. Seperti apa kita ini sudah jar? Anu usah. Makanya ulun biasa sampaikan, corona itu bahasa Bugis. Percayalah pihak. Apa bahasa Bugisnya? Corona. Kowe degagah. Di sana ada, di sini kan ada. Supaya kaget. Jadi corona. Kue degagah. Nah itu. Di sana aja ada, di sini kan ada. Nah, ada apa di kamus itu? Corona. Orang corona. Orang Bugis corona. Kue apa? Degagah. Masa di corona yang kata corona degagah? Ya kue merona. Kurang nih, selesai nih. Apalagi dalilnya? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an tabraha inna dhalika 'ala Allah yasir likay la ta'su 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ini nanti di dalam surah Al-Hadid. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya sudah tertulis di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Ada tulisannya sudah, yang harus corona. Jadi jangan takut. Makanya kita kalau kembali kepada Quran, tidak ada yang ditakuti. Ada tulisannya sudah. Sebelum kami mewujudkanmu, belum lahir sudah ada tulisan. Kamu rezekimu seperti ini. Kamu nanti mati seperti ini. Kamu nanti ada tulisan. Cuma karena kada beriman, kada yakin dengan tulisan itu, ya. Sungguh yang demikian ini mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Boleh jadi teguran. Supaya kada sombong merasa hebat. Nah, diberi corona, sedikit aja virus kena. Nah, kada kau apa-apa sudah. Sombongnya lu. Nah, supaya kada sombong aja sudah. Diberi sedikit corona aja.
Itu dah ini mengingat Allah, mengingat sehingga nanti fatwa keluar. Apalagi wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Al-Anfal. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Artinya musibah itu kalau datang umum. Mau sembahyang kena sembahyang umum kena juga. Jangan dikira yang kena sembahyang aja kena, kada. Yang sembahyang kena juga. Biasa aja. Makanya kita berhati-hati. Jangan sampai ada di antara kita yang mengundang bala. Sehingga kita semuanya dapat. Apalagi ingatnya. Wala tulqu bi'aidikum ila tahluqah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Kalau sudah tahu corona, jangan berparak. Kalau sudah tahu. Cuma kalau sudah tahu, kenapa apa? Jadi, ketemu corona jangan lari. Cuma jangan juga mencari corona. Aku hendak mencari corona jangan. Kalau mencari kurma, kenapa apa? Ini corona nasapa. Kurma lain. Kalau kurma dimakan. Kalau corona penyakit. Sedikit aja bedanya ini. Ini mencari kurma aja. Corona. Fattaqullaha mastata'tum. Wasma'u wa'ati'u. Wa'afiqu khairan li'anfusikum. Ini surah At-Tagabun. Dalil-dalil ini semuanya nih. Dan bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Dan dengarkanlah. Serta taatlah. Dan impakkanlah hartamu yang baik untuk dirimu. Dengarkan. Resapi, taati, belanjakan yang ada. Jangan disembunyikan. Kira datang corona, apa kabar? Nah, itu maksudnya. Yuridullahu bikumul yusr. Wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Nah, ini ayat-ayat yang dijadikan sebagai ingat-ingat untuk memberikan fatwanya. Nah, hadisnya Rasulullah, kita ambil dua hadis. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza sami'tum bit-ta'una bil ard bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, mendengar kabar di sana ada corona, maka jangan kamu ke sana. Jangan kamu masukinya. Tetapi jika terjadi wabah di tempat kita, coronanya sudah ada di sini. Apa yang kita lakukan? Maka jangan tinggalkan tempat itu. Berdiam aja, kenapa? Ini namanya takut kada, melawan kada. Sudah tahu di sana ada corona, jangan ke sana. Cuma kalau sudah di sini, Pak, apa boleh buat? Hadapi sudah. Musuh jangan dicari, tapi ketemu jangan lari. Itu prinsip. Kita kada mencari musuh. Cuma kalau sudah berdapat, apa boleh buat? Nah itu. Terpaksa ya sudah ini ngarangnya. Sama dengan penyakit. Kalau kau masih kau menghindar, hindari. Cuma karena jangan menghindar, seperti apa menghindar sudah ada di wadah kita, sudah dilawan sudah. Ada nanti bagaimana cara melawannya. Nah, ini hadis Rasulullah. Wa inda Umar kharajal Syam falamma kana bisur'a balagha anna al-waba qad waqa bisyam. Fa akhbaru Abdurrahman bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza sami'tum bihi bi'ardin fala taqdamu alaih wa idza waqa bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran min." Sesungguhnya Umar sedang perjalanan menuju Syam. Sampai di wilayah bernama Syar. Saat itu Umar mendapat kabar bahwa di Syam itu ada wabah. Maka Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan kepada Umar, Rasulullah pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada,
maka jangan kamu tinggalkan tempat itu. Oh jadi Pak seperti apa kita ini? Kan hanya hendak ke sana. Bulik ya sudah. Saya sudah di sana, biar ya sudah. Nah, itu ini. Ini pengambilan. Kalau ulun bacakan ini panjang. Yang jelasnya nanti yang bisa jangan nanti lihat-lihatin nanti. Apalagi dari Rasulullah. La yuridu mumridun ala musihun. Kata Rasulullah, jangan campurkan onta yang sakit ke dalam onta yang sehat. Nah ini nanti ada namanya, apa itu? Isolasi kah? Ada istilahnya, istilah-istilah nanti banyak mana itu? Belum ada mencatat yang mudah, tapi nanti bisa kita memahami. Jangan mencampurkan antara onta yang sakit dengan onta yang sehat, karena betular. Ada lagi hadis Rasulullah. La adwa, wala tira, wala hamma, wala safara, wa firra minal majzumi, kama tafirru minal asadi. Rasulullah bersabda, tidak ada penyakit menular. Tiara, tahulah tiara. Tiara itu suara-suara burung. Wih, boleh kue nasa guru. Ay berarti malin nengkat kuro. Pilolan nengkat kuro. Kenapa? Darah suara itu? Oh, ada di sana. Ah, berarti bukan kuro. Hari itu. Ada burung hantu. Wih, ada burung hantu di atas. Berarti ada yang hendak meninggal ini jar. Macam-macam. Kadang ada seperti itu. Safar yang dianggap membawa kesialan. Kalau hendak tulak, tangkap ayam, lalu diterbangkan kemana ayamnya terbang ke kanan, maka dia belok kanan dulu. Kalau ayamnya ke kiri, belok kiri dulu. Ada juga seperti itu. Bahari-bahari ini jahiliyah dulu ini seperti itu. Nah, dan larilah dari penyakit kusta seperti yang kau lari dari singa. Aku nyusun yang kedalasan, aja ngomong tamak kuru, tapi aku kini kuru agak paling elota. Nah, walhasil banyak. Nah, sekarang kita ambil kaidah fikih. Makanya menetapkan hukum ini banyak, panjang. Karena semudah itu menetapkan. Kita ini haram, halal. Dari mana dasarnya halal haram? Nah, kalau ulama kita ahlinya dia. Nah, kita ambil kaidah fikihnya lagi. La darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Tidak boleh membahayakan diri, membahayakan orang lain, tidak boleh juga. Misalnya, kita sudah merasa ada virusnya, jangan berparak lawan orang, kasihan orang kena juga. Itu maksudnya. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ini kaidah fikih. Menolak mafsadah didahulukan daripada mencari kemaslahatan. Lebih baik kita tolak pada dahulu. Kalau prinsip sekarang, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau sudah mengobati, biaya sudah banyak, kita keluar. Kalau dicegah sebelum datang, bagus itu. Jadi lebih baik kita menolak mafsadahnya, didahulukan aja daripada mencari kemaslahatan. Al-masyakkatu tajlibut taisir. Kesulitan menyebabkan kemudahan. Kalau sulit nih, ngali banar. Kan ada kemudahan. Yang penting sulit. Nah, ini nanti yang menjadi dasar keluarnya fatwa. Nah, setelah mengingat, lalu memperhatikan. Nah, perhatikan. Apa yang diperhatikan? Ini pendapatnya Imam An-Nawawi. Ini sama nanti kalau Bapak Ibu sering hadir Lailatul Ijtima. Setiap malam 14 bulan Arab, insya Allah istiqamah rutin di masjid kita ini ada namanya Lailatul Ijtima. Yang dibahas masalah seperti ini, tapi yang bahari sudah yang berlalu. Itu pun bahasanya yang sudah dibahas juga oleh ulama. Kita mau ulang-ulang aja lagi. Karena tidak menutup kemungkinan ada persamaannya sekarang. Nah, sama dengan ini. Namanya Bahthul Masail. Membahas suatu masalah. Tapi berdasarkan hukumnya. Kadang orang yang ahlinya membahas. Ini kan orang berkorona juga. Orang berpandar ini, umpah jauh pandar. Padahal kita tahu corona aja, kita tahu seperti apa corona. Dari mana, Piang? Ujar si Anu, Jar. Siapa? Si Anu, Jar. Takut dipesan. Bujur lah, Piang. Ujar si Anu, Jar. Akhirnya tuh, sudah saudara Saimi. Kita tahu kisahnya. Umpah juga berkisah, jangan. Nah, ini pendapat Imam An-Nawawi. Di dalam kitabnya Al-Majmu' juz 4 halaman 352. Tentang masalah gugurnya sholat Jumat. Ini ada orang sudah menutup masjid. Kena dulu.
Begitu mendengar, tutup masjid. Anu, tutup. Kena dulu. Masjid seperti apa yang harus ditutup? Ambal yang seperti apa yang harus digulung? Lihat keadaan. Begitu mendengaran, langsung kena dulu. Keadaan kita nih, apakah ini masih lampu merah kah sudah? Lampu kuning kah sudah? Atau masih lampu hijau kah? Lampu aja sudah ada. Ini masih lampu kuning, stop sudah. Kecuali lampu merah sudah, itu mau karena mau, harus stop kita sudah. Ini kena. Makanya jangan begitu mendengar. Tidak boleh lagi berjumat, Jar. Kenapa tidak boleh, Jar? Ada corona di situ, Jar. Di mana? Di masjid situ, Jar. Menuduh masjid sampai corona. Masjid ini tempat bersih. Rumahnya Allah. Di rumah kalau corona bertinggal. Yang kena sembahyang itu corona. Oh, di masjid diberi corona. Bahaya mana ngemat pandas-paras. Yang merusak-rusak ini. Kisah-kisah ini kau salih waktu itu. Pandar ke sana kemari. Tidak boleh lagi. Tidak boleh Jumat lagi, Pak. Sembahyang berjamaah tidak boleh lagi. Pengajian tidak boleh lagi. Kenapa, Pak? Ada corona, Pak. Iya kah? Jadi seakan gurunya membawa corona. Gurunya itu membawa corona. Karena gurunya pengajian. Masa daripada gurunya corona pulang. Lihat keadaan. Kita ini sudah seperti keadaan apa? Daruratkah sudah? Atau ada kekurangannya di hadapan sana berdiri menunggu kita kan? Lihat itu loh. Nah, apa dalilnya? La tajibul jum'atu 'alal maridi sawa'un fatatil jum'a 'ala ahli al-firqa yakhtalifu likum mas'ala dari amla li hadits tariq wa ghairiha wa qalaan. Panjang ini kalau lu bacakan. Tidak wajib salat Jumat bagi orang yang sakit. Yang sakit lah. Sakit apa? Sakit apa? Sakit hati. Kenapa? Karena berduit. Yang sakitnya itu. Ini tidak wajib sholat Jumat. Memang dia sakit. Meskipun sholat Jumatnya orang kampung tidak sah karena jumlah jamaahnya kurang. Karena ketidakhadirannya. Siding ini harus masuk ke situ. Cuma siding garing. Nah, berdasarkan hadis riwayat ini. Dikatakan lagi. Andaikan orang yang sakit memaksakan diri untuk sholat Jumat, maka lebih utama ujar siding wajar. Nah, sekarang lagi bahwa sakit yang menggugurkan kewajiban sholat Jumat adalah sakitnya orang yang mendapatkan masyakkah yang berat bila dia hadir pada sholat Jumat. Jadi dilihat sakit apa yang tidak boleh. Bukan setiap sakit. Kenapa yang tidak Jumat? Sakit gigi, Pak. Masuklah sakit gigi itu. Karena boleh Jumat. Kenapa? Sakit kepala, Pak Ejar. Nah, kalau sakit-sakit gitu aja, ada yang nganu, yang kenapa? Ulung sakit di sini. Kenapa? Ulung kibit, Pak. Sakit parah ini. Sakit semua. Nah, kena ada kategori sakit apa? Orang yang terkena diare misalnya berat. Juga tidak wajib sholat Jumat. Bahkan jika dia tidak mampu menahan diarenya, maka haram baginya sholat Jumat. Kenapa di masjid? Karena menyebabkan kena najis. Berak di situ, ada kau menahannya. Nah, sakit yang menggugurkan kewajiban sholat Jumat itu lebih ringan keadaannya daripada sakit yang menggugurkan kewajiban berdiri sholat fardu. Sakit tersebut adalah uzur. Misalnya jalannya becek, atau hujan, atau semisalnya, atau ada ancaman di sana nyawa hilang, atau ada macam-macam itu. Ini panjang ini. Ulung langsung kepanjangan kena bisa sudah. Nah, menetapkan. Nah, setelah mempertimbangkan, setelah mengingat, setelah menimbang, maka ulama menetapkan. Nah, inilah ketetapan ulama yang kita pakai. Tidak usah lagi dibahas. Karena sudah ditetapkan orang sudah. Mau umpati aja. Fatwa tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadinya wabah COVID. COVID ini ulum biasa. Mungkin Bapak Ibu sering membaca COVID. Ada istilah. Tulisannya kan copit. Dibaca COVID. Copit. C. Jadi C itu cuci tangan. Artinya berwudu. Asal mau berwudu aja aman. O-nya itu olahraga. Maksud olahraga banyak sembahyang. Karena olahraga yang paling kuat itu waktu di sembahyang. Berdiri, ada ruku, ada sujud, ada ini, ada sempurna sembahyang. Coba kalau 1000 rakaat, sehat sudah awak. Daripada buka ke sana, buka kemari, bawa sembahyang. 1000 rakaat misalnya, kalau bersepeda gunung, karena kemana-mana kita di rumah aja. Allahu Akbar, sembahyang itu. Olahraga, maksudnya nih, banyak olahraga, insya Allah terhindar. Kopi. V-nya itu apa? Vitamin. Banyak makan vitamin. Vitamin apa? Maksud vitamin sini, makanan yang halal
halalan, thayyiban, biar bervitamin, tapi ampung haram dimakan, ampung orang. Haram juga kurang mau. Yang halal lagi baik. Baik belum tentu halal. Carilah makanan yang halal, pasti baik makanan itu. Iya deh. Bismillah deh tuh. Anu natonan deh tuh. Wajar aja corona masuk di situ. Nah, itu namanya vitamin. COVID. Apa itu? Usaha ikhtiar. Beriman, jangan takut. Lalu D-nya, COVID. D-nya itu berdoa. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Itu COVID. Singkatannya aja Bang itu. Terhadapan di sini nah. Belum menambahi. Artinya kalau Anda selamat dari kan ini COVID ya loh. Lain kopi. Padahal corona itu singkatan kopi. Rokok. Nasi. Nah, kalau kamu kopi tak, ing kamu rokok tak atau roti kah? Ada juga nasinya. Karena mau corona itu berparah. Ujar kurang karena kawa gitu ini. Orangnya sehat. Kenapa? Bisa minum kopi dan sini bisa makan roti dan sini ada bisa nasi bungkus. Tapi nasi kada ada, rokok kada ada, kopi kada ada. Mau udah kurang ya makan kena ini. Ya, artinya jaga kesehatan. Corona. Lalu ada istilah 19. COVID-19. Ada ya 19 ya. Oh, ternyata 19 itu gerakan. Apa gerakan 19? 2 rakaat subuh, 4 rakaat duhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya. Berapa sudah? 17. Tambah 2 rakaat tahajud. Lepuk corona ini tahu. Memang kada mau sembahyang, memang makutu. Corona tamat. Coba dipraktekkan itu. 19 rakaat itu. 17 tambah 2. 2-nya itu tahajud. Apalagi duha iya, israknya iya. Wah, dia mah, tahu corona. Dia mah tuh mana. Bapak Ibu yang berbahagia, panjang kisahnya ini. Corona aja, corona. Ini ada amalangnya juga, ada salawat corona di sini. Ulung langsung bacakanlah hasilnya. Ada lagi, tapi ini penting juga nih. Ini nih. Ada namanya orang dalam pemantauan ODP. Nak di bahasa Tagang tahu itiro-tiro. Kira-kira ya, disangka-sangka orang. Tahu itiro-tiro. Sekarang istilahnya ODP. Orang dalam pengawasan. Jadi kita ini diawasi semua, tidak lain-lain. ODP. Ayo, tahu itiro-tiro. Tidak dituduh, Pak. Cuma di tangan-tangan nih. Anak kapang. ODP. Ada lagi istilahnya PDP. Pasien dalam pengawasan. Nak ini makan lagi tahu malasa, tapi suruh jaga sauni. Jagain ikut lagi. Tahu malasa ye. Suruh kau jaga namanya PDP. Karena kita kada tahu masalah. Yang PDP lah. Pasien dalam pengawasan. Maksudnya pasien ini diandak situ. Awasi sudah. Siang malam makanannya diberi makan, minumannya. Tahu malasa, dijaga sauni. Namanya PDP. Paling bagus tuh, makanya memberikan supaya maunya disampaikan di masyarakat jadi orang kada takutan. Ada lagi suspek, agak suspek ya. Oh, ternyata suspek itu agak lah. Mirip aja. Belum tentu itu mirip. Nak pilih anu taga si pada padai. Mirip lasanero, tapi tanya lasa. Ya suspek. Belum lagi, Pak masih suspek ya. Si pada tanjak nala sayro, tapi tadinya corona. Pada mila corona, tapi tadinya corona. Ya suspek namanya itu. Ini anu nih, ilmu kedokteran mana harus kita juga tahu itu. Ada lagi positif. Nak ke positif, kenapa Pak? Positif Pak. Manesan nak kena corona, rasa corona tuh ke positif. Positif rasa Pak. Rasa corona tuh kena ki lockdown. Ada kalau lockdown. Apa itu lockdown? Mondok kiri boleh. Kita tinggal di rumah aja terus kemana-mana. Ya lockdown caranya. Oh, aku rasa lockdown. Belum. Ada lagi social distancing. Distancing. Apa itu? Mengasingkan diri. Mabela kita tahu tahu kakore mengasingkan diri. Di pasal lewe. Itu namanya social distancing. Padahal ini mau bahasa anak, apa pakai bahasa itu? Orang kampung gak paham, ulung aja gak tahu. Jadi ulung sapa-sapa itu kayak betuan nih. Ada lagi namanya isolasi. Apa itu isolasi? Oh, sekalian isolasi. Pada kandangnya di Batam, Koro. Yuruki, tahu lah diurung. Misalnya nih ada isolasi. Berapa orang masuk ke situ biang? Jangan keluar lah, isolasi lo.
Pada cing lihat ini, di servis kalau corona. Itu jadi jangan takut sama masalah itu. Biasa aja. Isolasi bapak nase, diurungi bapak diurungi, dimasukkan. Nah, ada lagi karantina. Ayat apa tuh di karantina? Sama jamaah haji. Di karantina dulu sebelum berangkat. Di karantina itu dek naud dingin ya deperi. Tidak boleh kita berparak situ. Kenapa? Siding di karantina, siding sementara. Biasa aja. Jangan dicelak boy, man rasa itu. Di karantina aku tuh. Ele pada cengi. Cuma kita ini menakut-nakuti. Ada lagi apa namanya? Work on team WPH sana. Ada jika kira baca WPH. Akhirnya Isa sudah. Ini sama. WPH ini apa? Di rumah kita, di rumah aja. Tapi karena kau apa? Orang kita kau melihat, orang kau melihat kita. Ayo tuh lah. Itu apa itu? Itu boleh mondron. Ada lagi namanya impor. Iya. Ini penyakitnya dari luar. Boleh joka dari luar. Kalau datang membawa penyakit. Nah impor ngaranya. Lokal pang. Penyakit di kampung itu. Dari ini dapat sini. Jadi ada impor. Kalau lokal boleh lalangi. Nah kok impor boleh saliung itama. Tapi kalau nama muero istilah mana? Ada lagi epidemi. Ini ada menular. Penyakit menular sudah. Yang terakhir pandemi. Pandemi itu lah saya di kampung. Saya di Lino. Nah sekarang kan ini corona masuk, pandemi. Apanya ini? Bisa nih, habisin dia bahasnya corona. Yang penting pian tahu masalah itu. Jadi jangan takut, pian diisolasi, biar aja. Pian di karantina, biar aja. Pian di lockdown, biar aja. Yang penting mereka tawaku. Kalau 14 hari pian usah keluar. Siapa yang menanggung bini ulung? Siapa yang memberi makan ulung? Nah, siapa yang menjuru masuk? Ayo itu tugas kita bersama. Ayo di lockdown, mana diapaikan. Lalu keluarlah fatwa hukum. Satu. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar, menjaga kesehatan, menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpaparnya penyakit. Karena hal ini merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok agama. Ada 5 yang harus kita jaga. Agama, jiwa kita, harta kita, keluarga kita, kehormatan kita. Mempertahankan yang 5 ini wajib hukumnya. Termasuk ini, pasai. Gara-gara lasa mati kimatu, jagi. Jadi setiap kita wajib menjaga. 2. Orang yang terpapar virus corona wajib menjaga dan mengisolasi diri. Tadi mengisolasi. Belaing daripada orang. Kalau memang sudah kena, agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya, nah ini hukum sudah. Yang kena, nyatakan. Nah kena ini. Nah kalau nak kena, aja. Nah kena ini, yang kena aja. Ini makanya baginya yang kena, baginya sholat Jumat dapat diganti dengan zuhur. Karena sholat Jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan orang banyak, sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Kalau sedang ada kena, menular kepada yang lain. Karena sedang sudah kena, nah ini yang kena boleh berjumat. Tapi itu magalak muki. Dia jatuh nanti berjumat, mencuci masuk kah? Dinasuk pak. Bahkan baginya nih, yang kena sudah haram melakukan aktivitas ibadah sunnah. Misalnya, sholat berjamaah. Bukan berarti kada boleh sembahyang. Sembahyang tetap aja. Kena penyakit kada wajib sembahyang itu. Cuma berjamaahnya kada lagi, berkumpulnya kada lagi. Sembahyang tarawih, kada usah lagi bergabung-gabung dengan orang banyak. Pengajian umum, tidak usah lagi hadir di situ. Kenapa? Karena yang kena menular kepada yang lain. Nah ini yang wajib kada boleh berjumat. Ini yang wajib kada hadir. Kalau kita yang sehat ini, diumpamakan ke situ, masalah kalau jadi membaca ini purata. Yang kada boleh kita, kenapa? Karena menular. Yang kena siapa? Ujar siapa? Adalah ketentuannya bahwa si kena. Sari kapiang kada. Memedahkan aja nah. Ini kita. Jadi yang kesimpulannya yang terkena positif itu yang kada boleh karena dikhawatirkan menularkan kepada yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang sehat, Pak. Nah, kenapa itu? Yang sehat, yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19, maka harus memperhatikan sebagai berikut. Apa yang diperhatikan? 1. Dalam hal berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan sholat Jumat.
dan menggantinya dengan sholat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah sholat 5 waktu berjamaah, tarawih, id di masjid dan tempat umum. Ini kalau penularannya keras di situ, dinyatakan bahwa daerah ini memang sudah masuk daerah merah sudah. Kena sudah ini. Jadi kita walaupun sehat kada boleh ke situ sudah. Walaupun kita sehat, karena di situ diindikasi. Makanya bagusnya pemerintah ini cepati yang terindikasi dari mana aja. Kalau desa di mana aja, kalau RT mana aja. Jadi kita kada ke situ lagi. Kita kan masih bingung-bingung ini. Ada jadi di sana, daerah mana? Kusang mana? Kusang ini luas. Ini masih selesai kalau. Nah, jadi kalaupun sehat, tapi di situ ada sudah penularannya tinggi. Nah, itu kada boleh kita situ. Itu yang boleh kada berjuma-juma. B. Dalam hal berada di satu kawasan yang potensi penularannya rendah, ada juga menular tapi masih rendah. Berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maksudnya berwenang dokternya memadahi, lain kita. Dulu kada hakul lagi situ, kenapa? Sini batuk tarus jar. Berarti corona tarus ada Pak. Maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa. Kalau rendah aja, apalagi kada ada penularan, seperti biasa, hadir aja piang. Termasuk malam esok. Ada itu undangan kepada kita semua untuk menghadiri peringatan Isra wal Mi'raj di masjid kita ini Darul Mukminin. Setelah salat isya, insya Allah penceramahnya Al-Habib Muhammad Rafiq bin Lukman Al-Qaf dari Banjarmasin. Datang pian. Berdasarkan ketetapan pihak, maka seperti ini tidak kontak fisik. Nah, cuma bersalaman, berpelukan, cium tangan, bawa sendiri, itu namanya antisipasi. Wajib lah bawa kada juga. Anda bawa bagus lagi, kada bawa kada apa-apa juga. Nah, 4. Ini 9 semuanya nih. 9 ini keputusan ini. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan diancam. Artinya kada kawal lagi di pokoknya selama kena. Artinya ini luar biasa sudah. Umat Islam tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat di kawasan itu karena memang sudah rawan sudah. Itu baru kada boleh. Sampai kapan? Sampai keadaan menjadi normal kembali. Dan wajib mengganti dengan zuhur. Jangan sampai gara-gara corona, berjumat kada, berduhur kada, corona aja taruh sikisah. Mengaji kada lagi, berselawat kada lagi, berzikir kada lagi, corona taruh. Nah, dulu sudah kita. Itu corona makin disambat, karena makin berparak. Ujar corona, berarti aku disayanginya. Kenapa aku disambat terus, jar? Corona. Kan itu boleh. Hanya mau pesan nero. Kami boleh mati Jokowi Bolata. Kan rasa gitu. Nah, demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak seperti esok malam yang diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19 seperti jamaah sholat yang waktu, tarawih, kemudian rawatib atau di tempat lainnya menghadiri pengajian umum dan majelis kalau sudah terindikasi. 5. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali. Artinya kawan diusahakan itu. Ada pengendaliannya. Umat Islam wajib menyelenggarakan sholat Jumat. Dan boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak. Seperti jamaah sholat rawatib, sholat tarawih boleh aja. Serta menghadiri pengajian umum boleh. Kenapa? Terkendali aja. Lah kalau ganas sudah. Nah jadi kita mendengar fatwa-fatwa ini jangan sekali hadap aja. 6. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID terkait dengan masalah keagamaan umat Islam untuk dietaatinya. Artinya kita lihat di situasi dan kondisi. Walaupun tetap waspada tetap. 7. Nah ini penting juga. Pengurusan jenazah. Ini ada viral. Tahulah piang. Kalau mati corona langsung dimasukkan di plastik lalu ditimbai sini. Kada ada yang mau menyembahyangi, kada lagi yang mau mengkapani, kada lagi. Kada juga, Bang. Ini manusia. Kok seperti itu? Siapa yang mandai seperti itu? Dimasukkan di plastik jar, langsung ditimbai aja. Kena dulu. Kasihan orang. Pengurusan jenazah, tadhijul al-janais yang terpapar COVID-19, terutama memandikannya, mengkafaninya, ini dilakukan oleh protokol medis, artinya bagian rumah sakit aja disuruh. Anda pakai baju robot, Anda pakai apa yang ini, karena itu biarkan ya dulu. Seperti apa yang memandikan orang seperti ini, dia lebih tahu. Kalau kita langsung bejap atau di corona,
Nah, sini suruh. Nah, dilakukan oleh pihak yang berwenang. Dan tetap memperhatikan ketentuan syariah. Sedangkan mensalatinya, menguburkannya, itu seperti biasa. Tidak boleh dikuburkan. Kenapa? Orang corona. Kenapa? Sekuburan itu kena corona semuanya. Mati juga sudah. Tidak ada hubungannya ke situ. Sampai kasihan orang, karena boleh dimakamkan di sini. Kenapa? Ini orang mati corona jarang. Ini kalau orang mati corona, siapa hendak mati corona? Cuma kalau takdirnya sudah sampai, kuburkan di mana aja. Kenapa? Asal sesuai dengan syariat. Ini kasihan orang. Kamu corona karena boleh tinggal di kampung ini. Pindah ke sana. Apa salahku? Siapa yang hendak corona? Makanya tanya ulama, tanya medis. Dari sistem medisnya aman seperti apa? Menurut ulama kalau seperti apa? Ini bukan orang kafir. Ini bukan bendera sampah kok dijaji. Nah, tindakan yang menimbulkan, 8. Tindakan yang menimbulkan kepanikan. Orang panik. Kenapa? Ada berita hoax. Anu kena. Padahal kada kena orang. Dituduh-tuduhnya aja. Nah, ini bahaya ini. Kena hukum ini. Atau menyebabkan kerugian publik. Atau mencemarkan nama baik orang. Orang batuk-batuk daripada corona. Atau memborong barang-barang di pasar supaya orang kena makan menukari lagi, ditukarinya semuanya. Atau menimbun bahan pokok, atau masker dihabiskan ditukarinya, lalu dijual nah, menyebarkan informasi. Nah, hukumnya haram. Justru itu yang haram, walaupun dia sehat. Menimbun menyakiti orang ini. Ini ada kabar, mudah-mudahan ini benar ini, bahwa yang semalam dibawa ke Ulin itu dibulikakan dan semuanya negatif. Ada positifnya. Mungkin di kepala hari sudah ada di Pak, ulung dibulikakan orang sudah Pak. Alhamdulillah. Pak 4 dibulikakan. Yang orang datang umrah kasihan, koyohan. Sekarang ada bulik dan dinyatakan negatif. Sore tadi bulik sudah. Ini jam perjalanan sudah. Nah, 9. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah, bertaubat, istighfar, zikir, memperbanyak selawat, qunut nazilah, serta senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan mara bahaya. Namanya daful bala, khususnya dari wabah Covid tadi, virus corona tadi. Nah, ini yang kita inginkan. Nah, ini yang penting bagi kita untuk mendoakan. Jadi ini 9 hasil fatwa. Nah, kemudian ada rekomendasi. Pertama, pemerintah wajib melakukan pembatasan super ketat terhadap keluar masuknya orang. Nah, yang orang-orang luar itu Anda masuk itu dijaga memang sudah. Barang ke dan dari barang luar masuk di sini atau barang keluar, nah itu dijaga juga. Nah, kecuali petugas medis dan barang kebutuhan pokok serta keperluan emergensi lainnya. Yang kedua, umat Islam wajib mendukung dan mentaati kebijakan pemerintah yang melakukan isolasi dan pengobatan terhadap orang yang terpapar COVID-19 agar penyebaran virusnya dapat dicegah. Nah, yang 3, yang penting juga, masyarakat kita semua hendaknya profesional. Nah, ada profesional dalam menyikapi orang yang suspek, yang dikira-kira, tapi dia aja suspek gitu atau terpapar sudah. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan bisa menerima kembali orang yang dinyatakan negatif. Dia itu akan naik kasih. Kita lihat, ya. Ulung ke rumah piang lagi. Seumur hidup, ulung kena naik lagi di rumah piang. Kenapa? Piang pernah diisolasi. Bangsa begitu. Silaturahmi putus gara-gara kada juga. Nah, ini kita akan terlalu berlebihan. Atau dinyatakan sudah sembuh di tengah masyarakat. Serta tidak memperlakukannya secara buruk. Jangan dituduh-tuduh, kasihan orang itu. Jangan. Bayangkan kalau kita seperti itu. Dihindari orang. Bayangkan kalau keluarga kita, anak kita, bini kita, seperti apa sakitnya hati kita. Itu saudara kita, bukan kehendaknya dia. Kalaupun terjadi, tetap kehendak Allah. Nah, ini 3 rekomendasi. Nah, keempat, ketentuan penutup. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. Ketentuan ini jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan disempurnakan sebagaimana mestinya. 2, agar setiap muslim pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini. Termasuk kita, alhamdulillah malam ini kita sudah mendengarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Rajab 1441 Hijriah, 16 Maret 2020 Masehi. Jadi hanya Raja
Tanya aja hari apa tadi itu? Tanggal 16 tadi. Nah, Majelis Ulama Komisi Fatwa Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin Afe ditandatangani. Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrarun Niam Soleh MA ditandatangani juga. Kemudian yang mengetahui Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Wakil Ketua Umum Kiai Haji Muhyiddin Junaidi MA. Apa ya dia nggak masuk? Ditandatangani juga sidin. Sekretaris Jenderal Dr. Haji Anwar Abbas MM MAG ditandatangani. Jadi ini sudah kita kalau ada orang pian dari mana tahu bahwa ini, nah ini sudah fatwanya sudah. Nah kebetulan ulun di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Ketua Komisi Fatwa. Kisahnya tuh nah. Jadi ulun mau kada mau harus memfatwakan juga apa yang sudah difatwakan orang. Jadi bukan ulung ini membacakan kembali apa yang hasil fatwa di sana disebarluaskan kita. Jadi pian kena kalau boleh sampaikan juga seperti itu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada berkah dan manfaatnya.